Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmatal lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 67. Namun sebelumnya kepada ibu-ibu sekalian yang mau ngeteh, mau ngopi, silakan ngeteh, ngopi ya. Air putih boleh ya. Itu permennya yang ada permen kopiko dimut ya. Lumutnya hati-hati, engkau enggak malah kelelep ya. Itu monggo. Yang kakinya, dengkulnya mulai pegel-pegel kesemutan, yang mau blonjor monggo silakan blonjor. Yang pinggangnya pegel, capek, emeng, silakan cari sandaran. Saya ingatkan, carilah sandaran yang kuat, jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat. Kok enggak malah jom. Bon, monggo ya. Disiapkan hati dan pikirannya. Saya ingatkan, jangan baper. Jangan baper ya. Kenapa? Karena tim SAR itu tidak bisa menolong korban perasaan. Tim SAR hanya bisa menolong korban banjir, gunung meletus, tanah longsor, ya, kapal tenggelam, pesawat jatuh, pendaki gunung yang kalau udah korban perasaan tim SAR nggak sanggup. Santai aja ya, jangan baper sama lambene Cak Warto. Jangan kayak Budi Srowo baper ini. Yang mau nolongin siapa? Mencela-mencela ya. Lambene mencela-mencela si baper. Bon, monggo. Silakan. Aku tak ngaji. Didengarkan boleh, nggak didengarkan? Boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Kalau didengarkan nggak enak kupingnya, silakan. Kalau mau disumpel pakai keset sambil mainan HP ya sih, silakan. Wong kuping-kupingnya dhewe ae sampai nazar ngaji ini merdeka tenan. Yang merdeka, jangan nggak merdeka. Jangan ada tekanan, jangan ada kepaksaan, jangan apa ya? Ya, jangan yang penting ikhlas. Jangan yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Jangan yang penting ikhlas. Tapi ikhlas itu penting. Beda enggak? Beda. Ikhlas itu penting. Jangan yang penting ikhlas. Yo, monggo. Ayat 67. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalatah.
wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya ya ayyuhar rasul, ini ada ya ayyuha ya. Kalau kemarin muhasabatul imaniyah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ini ya ayyuhar rasul. Allah memanggil. Maha pinter pola belah, aku belum ngasih tahu loh. Muridnya Pak Warto keren. Belum dikasih tahu aja udah tahu. Itu pentingnya ngaji ya. Dan berarti ngaji ini tenang. Nah, aku ya seneng ini. Bacaannya. Sapa sing ora seneng ya guru ndi sing ora seneng delok muridé pin. Wis pol bahagiane pol bahagia itu begitu. Ya ayyuhar rasul wahai rasul. Rasul diseru oleh Allah. Diseru untuk apa? Balik. Balik itu sampai. Balago itu sampai. Balik sampaikanlah. Balik itu sampaikanlah. Anak yang sudah balik berarti anak yang sudah sampai saatnya melaksanakan kewajiban-kewajiban pribadinya. Itu ya, udah wajib sholat, wajib ngaji, wajib puasa, ya, wajib zakat sendiri. Kalau enggak ya dosa. Kalau anak sudah itu makanya balik itu artinya udah sampai. Nah, balik ini perintah. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik sampaikanlah. Jadi Rasulullah diperintah untuk menyampaikan. Apa yang harus disampaikan? Ma unzila, apa-apa yang diturunkan ilaika kepada kamu, mir rabbika dari Tuhanmu. Wahai Rasul, sampaikanlah apa saja yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kira-kira Tuhan menurunkan apa kepada Rasul? Menurunkan apa? Wahyu. Ya kan? Yang diterima Rasul dari Allah itu wahyu. Ada yang nyebut kitab. Hai Rasul, sampaikanlah apa saja yang diturunkan Allah kepadamu dari Tuhanmu itu. Jadi kewajiban Rasul menyampaikan. Jelas ya? Seberapa jami'an, semuanya harus kamu sampaikan. Jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak disampaikan. Semuanya. Jangan separuh. Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Sudah disampaikan semua belum sama Rasul? Sudah. Sampai kemana? Sampai ke sini. Sampai kemana? Sampai ke sini. Sampai kepada Kita. Sampai kan? Sampai. Dulu dari Rasul. Rasul nyampe ke sahabat, sampai ke tabi'in, ulama-ulama ilhamilin, warosihin itu ya, ulama-ulama yang warosatul ambiya, nyampe pada kita. Nyampe sama saya, dari saya nyampe lagi ke ibu. Ya. Ini yang turunnya dari Allah. Rasul yang benar. Rasul yang kan mirobika dari Tuhanmu. Balik ma'unjila ilaika mirobika. Sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu dari Tuhanmu. Sampai ya. Ai wala taktum say'an minhu khaufan antunala bimakruhi. Wala taktum, jangan sampai ada yang kalian sembunyikan. Sampaikan semuanya. Jangan ada yang disembunyikan. Ya. Makanya orang
yang sudah diberi ilmu kok menyembunyikan, nggak mau menyampaikan, itu bahaya nanti di akhirat. Itu ya. Jadi nggak boleh menyembunyikan. Nggak boleh. Sayan sedikit pun, satu pun jangan. Minhu dari apa yang telah sampai. Kenapa? Khaufan, karena takut. Takut apa? Antunala bimakruhin. Karena takut memperoleh yang dibenci. Karena takut dibenci. Jangan takut dibenci karena menyampaikan kebenaran. Bahkan kulil haqqo walau kana muron. Sampaikan kebenaran itu walaupun didengarnya pahit. Pahit kebenaran itu. Getir. Sampaikan. Wah, nanti kalau saya bacakan ayat ini nanti dia tersinggung terus nggak disampaikan. Ntar kalau dia tersinggung, gua kagak diundang lagi ceramah. Nah, nggak boleh. Semua sampaikan. Jangan pilih-pilih. Alhamdulillah. Saya 30 juz sudah sampaikan semua. Ya. Tapi baru selesainya baru Ramadan kemarin 30 juz. Jadi saya Pak Warto khotaman baru sekali Ramadan kemarin tanggal 29 Ramadan. Udah mau lebaran baru khotam kemarin. Dan saya khotaman disimak, Bu. Kalau ibu kan baca cuma sekilas, aku pengen 5 sekali baca pengen 5. Ini aja udah berapa kali baca? Udah ketiga ini. Ya, itu yang ketiga. Tadi baca sendiri, tadi baca bareng-bareng, terus sekarang baca lagi sendiri, terus sekarang jelasin baca lagi udah 4. Itu kan sekilas. Keren ya? Keren. Siapa? Ibu-ibu lah yang keren. Ibu-ibu yang keren. Kenapa? Diizinkan oleh Allah siang-siang panas-panas bisa kumpul begini. Walaupun melakukannya tekan dhuwur juga. Siapa yang menyampaikan? Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Allah yang menyampaikan. Ini namanya keren. Ya kan? Kita kumpul begini kan bukan karena kebanyakan duit kan? Enggak. Wah, siang-siang panas-panas. Ngapain lupa-lupa? Kayak kebanyakan duit aja. Kita kumpul ini bukan karena kebanyakan. Lihat saudara kita yang duitnya lebih banyak dari kita, nggak diberikan kesempatan bisa begini kan? Nah, iya. Malah tidur, Pak. Malah tidur. Oh, coba. Malah kumpul, Pak. Kita bisa kumpul begini bukan karena badan kita sehat. Orang-orang yang lebih sehat dari kita nggak bisa kumpul begini. Ini kan lumayan, asam urat masih bisa kumpul, geringgingan ya bisa kumpul. Dengkulnya nyeri masih bisa nyampe ke atas. Ini namanya kuwah ilahiyah. Kuwah ilahiyah itu kekuatan dari Tuhan. Kalau nggak didorong kekuatan dari Tuhan, ini karena apa? Dorongan iman. Sopo ngomong ingin. Sudah, itu sadari deh itu dah. Ini nikmat yang luar biasa. Iya beneran. Itu sebetulnya ya. Nyampe. Makanya alhamdulillah sampaikan semua, sampaikan. Makanya alhamdulillah di sini di jalur pendidikan kita kan yayasan kita pendidikan Islam Ahsanul Hadis. Ahsanul Hadis itu Al-Quran. Ahsan itu bagus, hadis itu kabar yang bagus. Kabar yang bagus. Bahasa Arabnya Ahsanul Hadis. Kalau bahasa sastranya bahasa Sanskerta, bahasa Jawanya bagus itu su. Kabar itu warto. Suwarto itu orang yang senang mengabar-ngabarkan tentang kebajikan, yang kebagusan. Ibu yang Pak Warto jadi bagus-bagus.
Ya? Soeharto itu hartanya bagus. 7 turunan nggak habis. Suwarno itu sak ganteng-gantengnya wong. Warno itu kan rupa. Rupanya ganteng. Takono. Dia tuh gila-gila. Kalau ini kampung Susukan ini ora ono sing lawan gantenge ora. Kalau Sutarso, Pak. Sutarso apa tuh? Sutarso itu suka entar-entar dan besok-besok. Orangnya biasanya penakut gitu. Besok-besok. Sana Nafilah di Padepokan sendiri di atas kalau mau keluar. Wah, saya dikasih motor Pak, disuruh sembahyang sini wiritan sendiri, nggak mau. Kasih motor aja nggak mau suruh sholat di sini. Itu siapa? Kalau bisa ngomong bojone dhewe ya. Guyon ya. Tapi serius. Jadi ayat ini jelas. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Semuanya, jangan ada yang kamu tutup-tutupi karena takut dibenci orang. Menyampaikan kebenaran tidak semua orang senang, Ibu. Menyampaikan kebaikan tidak semua orang senang. Jujur cok bloko apa anane gak kabeh wong seneng. Pak Wato itu ya nyantai aja, seneng karepku ora seneng karepku. Yang penting saya menyampaikan. Yang penting saya udah sampaikan. Saya kalau mikirin wong ben seneng karo aku, wong ben apik karo aku, lha wong apik karo karepku gak apik karo aku. Mau dolimin saya ya monggo, yang penting saya jangan dolimin orang. Betul nggak? Orang mau jahatin saya, monggo, yang penting aku jangan jahat sama orang. Terus tetaplah jadi baik walaupun orang nggak baik sama kita. Nah, kalau orang nggak baik sama kita, kita ikut-ikutan nggak baik, podo wae. Tunggu oleh tuh setali. Paham nggih? Hidup tuh begitu aja. Coba jenengan sadari. Sebaik apapun yang kita lakukan hidup di dalam dunia ini, tetap aja ada yang mencela, ada yang ngrasani. Ngarani kepiye. Kok wedi dirasani wong selama ini benar, selama ini baik, sampaikan, ngomong, nggak usah takut. Ya kan? Kita umatnya siapa? Nabi Muhammad itu apa? Rasul. Lah kita apanya? Umatnya. Penerusnya, jangan cuma jadi umat. Enak kita jadi umat Nabi Muhammad aja, nanti dapat syafaat. Kalau kamu nggak mau jadi generasi penerus yang menyampaikan risalahnya, ya sama aja. Terus apa prestasimu menjadi umat Rasul? Apa yang kau perbuat? Halo. Makanya alhamdulillah di yayasan kita Ahsanul Hadis ini mengajarkan Al-Quran plus ada jenjang pendidikan yang sudah ke arah perguruan tinggi, namanya kuliah. Makanya ibu-ibu yang pengen tinggi ikut kuliah lah. Seminggu cuma sekali tatap muka dengan dosen, nanti dapat sertifikat. Terus ibu-ibu bisa menyampaikan nanti. Karena di situ dididik, dilatih untuk bisa menyampaikan. Balighu ani walau ayatan, sampaikan dariku kata Rasulullah, walaupun kamu hanya bisa satu ayat. Jadi kalau kita ngaku umatnya Rasul harus jadi penerusnya. Betul nggak? Meneruskan apa? Menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang sudah disampaikan kepada Rasul. Rasul menyampaikan kepada umatnya. Nah, kita sampaikan satu ayat aja. Pahalanya besar itu. Ibu-ibu kan kadang-kadang berkahnya selalu keduluan Ustaz.
Sebenarnya yang itu keteledoran. Kenapa berkahnya keduluan Ustaz? Karena yang bisa ngajarin huruf-huruf Al-Quran putra-putri kita itu Ustadz. Bukan emaknya. Ustadznya apa mae? Ustazahnya. Ustazahnya apa emaknya? Ustazahnya. Makanya khairukum man ta'alamal Qur'an wa alamahu. Sebaik-baik kalian itu siapa yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan lagi. Coba ibunya bisa baca Quran, ajarkan anaknya walaupun 1 ayat, gampang kok. Pak, aku ngajinya baru sampai Al-Fatihah. Ya ora apa-apa. Balighani walau ayat kok. Sampaikan dariku 1 ayat aja. Al-Fatihah ayatnya 7. Sampaikan aja 1. Bismillah. Ajarkan ke anak. Kapan ngajarinya? Ya kan? Mau makan, nah jangan lupa mau makan baca Bismillah. Nah, itu nyuapin, ayo nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar minum, mau minum, ayo nak. Ayo, Bismillah. Bisa nggak? Udah. Oh, nek kelingan, ayo mangan ramojo Bismillah. Betul enggak? Itu Bismillah luar biasa, Tuhan pun lah. Anak-anak kenal Bismillah, yang kenalin ustaznya. Padahal maknya aja bisa sebetulnya. Itu 1 ayat Al-Quran yang ada di surat Al-Fatihah. Bahkan ada lagi di surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat enggak? Iya. 1 ayat udah. Loh enak, ngaji langsung praktek. Ayo tak praktekin, coba ke depan. Ayo. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Bungur, ayo maju sini tak ajarin. Mau maju, Pak. Dapat pahala enggak? Dapat. Berapa? 10 piye no? Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya semua 19. 10 kali 19. 19 huruf. Coba hitung nanti. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Nah, ada hadis di situ disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Man qara'a, siapa saja yang membaca harfan 1 huruf aja, ya, harfan min kitabillah, dari kitab Allah, dari kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, falahu bi hasanatun, maka dengan perbuatan itu dia telah dinilai Allah melakukan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap 1 kebaikan Allah kasih ganjaran pahala 10. 1 huruf itu seberapa? Pak, alif lam mim itu 1 huruf. Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin, dan akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alifnya saja 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Berarti kalau baca alif, lam, mim, sudah berapa huruf? 3 huruf. 1 huruf dapat 10, 3 huruf dapat 30. Kalau Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 berapa? 190. Itu kan kalau sekali bacanya. Makan baca 190, minum ayo nak bismillahirrahmanirrahim 10 meneh. Mau makan bubuk nak bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau sudah tahu doanya tidur ya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Keren dulu kan? Gampang apa susah? Gampang. Baik apa tidak? Baik. Laksanakan mulai hari ini. Siap. Yang punya cucu. Gitu. Punya cucu.
katanya baik, katanya bener kok. Bapaknya sama maknya jangan cuma ngajarin anaknya doang. Bapak maknya juga begitu, mau makan, ayo. Ayo. Ya kan? Mamanya ke bapaknya, Pak, ayo jangan lupa bis. Suaminya ngingetin istri waktu mau nyendok nasi, Ma, bis. Mau tidur juga begitu, jangan anak-anak toh. Bapaknya mau tidurin, ingetin istri, Pak, bis. Tidurin siapa, Pak? Yang make. Bojone. Terus bapaknya ngingetin, Mak, bis. Bawel banget sih, Pak. Wong loro bis bareng bar. Oh, bis-bisan ya. Semangat, wah, makmur semangat ya ngono kok. Mumet kok. Sing meneng ae ning mburi mesti ra iso bis. Meneng ae. Makmur semumet. Kata Pak Makmur kelamaan. Berarti nek sing mburi apa Pak bis ora ana sing nggo ngebis. Podo aku ya kok. Aku jawabnya ya podo karo aku. Nah, pada mengesautan. Wis ora apa-apa anane ngono ya apa anane. Nggih mboten? Ngaji gini enak langsung bisa dipraktekkan. Itu Nabi Muhammad kita terusin, enggak susah sebetulnya. Ibu-ibunya kebanyakan minder. Begitu aja sudah kok. Nah, yang gitu-gitu diajarkan di kuliah namanya kuliah mubalighin. Namanya kuliah mubalighin kok nggak belajar menyampaikan. Makanya wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Yang belum ancang-ancang. Ya enggak? Tenang aja. Ya, yang PNS ya supaya nanti pensiun golongannya muda. Nah, nanti ngikutin program S1. Kemarin saya baru ini yang S3, ya keren lah, doktor. Lihat aja di yang saya kirim di grup. Ya, kemarin dokter, ibu-ibu keren banget, namanya Iis Farida Zen. Makanya kalau ada informasi dilihat, tonton sampai selesai. Ini cuman share, dia aja belum baca, nonton dan nge-share ke orang. Kelakuannya jorah bilang. Oh, pengen dekat, pengen berkah itu. Itu bisa lagi kalau ada kebaikan jangan sampai lewat. Karena hidup ini kita pengen cari kebaikan. Karena kebaikan itu pilihan. Kita kan nggak pengen dibilang buruk gitu. Ya. Pengen seneng, pengen bahagia, nggak pengen menderita itu pilihan. Harus diikhtiari. Khair itu baik. Pilihan artinya khiyaroh khairun. Makanya kalau baik itu pilihan. Nah, pilihan itu karena itu pilihan kita harus diikhtiari. Khiyar namanya, ikhtiar menjadi ikhtiar. Paham ya? Ya. Jangan tiar tok, pakai ih. Ini tiar nih, Pak. Kalau tiar itu motor yang rodanya 3. Oh iya. Udah paham ya? Jadi gitu. Jadi ini ayat tersurat. Betul nggak? Ini ayat namanya ayat tersurat itu tertulis. Sehingga kita membaca. Dan setelah kita membaca ayat yang tersurat kan mesti nerima pesan. Ada input. Terus apa yang tersirat dari ayat ini? Kan ini tersirat. Ditafakuri. Oh, Allah memerintahkan kepada Rasul supaya menyampaikan apa yang datang dari Rasul semuanya, jangan disembunyikan. Itu kan Rasul. Nah kita siapa? Umat Rasul yang tersirat. Berarti kita menjadi pengikut Rasul. Umatnya Rasul ngikutin siapa? Umat Rasul ngikutin siapa? Lah iya.
Kalau Rasul disuruh menyampaikan, kita menyampaikan. Keren nggak? Ini yang tersirat. Kan Rasul sudah nggak ada. Yang ada kita sebagai gini bener. Jadi kalau nggak kita sampaikan lama-lama Al-Quran karena ada terus generasi ke generasi. Mantap ya Bu? Mantap. Nanti kita jadi sama-sama. Kalau kita ngikut, ya saya ngikut orang dulu, ngikut Nabi Muhammad. Nah ibu di belakang saya ngikut saya, asik ya? Engkau mlebu swarga bareng. Nah ono sing ketinggalan Pak Warto galuh. Kok neng di videonya nanti kan gini ya. Wa may ya'mal miskola darotin khairoi yarah wa may ya'mal miskola darotin syarroi. Apa saja yang kau perbuat dari kebaikan nanti diperlihatkan. Keburukan buat diperlihatkan, pas ngaji diperlihatkan. Pas nanti di sana ditayangkan. Wahai rombongannya Nabi, sahabat di belakang ikut. Wah itu ada tabiin di belakang sahabat, tabiin dulu. Itu di belakang para ulama-ulama, para murabi. Wah itu ada Syekh Ibrahim Yahya, di belakangnya ada Syekh Abdurrahman, di belakangnya ada Syekh Muslim, di belakangnya Syekh Ali Mutarun Judi. Kok di belakangnya ada Pak Warto, Abu Sapi, di belakangnya kok ada ibu-ibu yang kerudungnya rada kunir bosok, ono batik, ono abang, ada pink, ada putih, ada merah maron, ada hitam, ada apa? Pas kok ditengok-tengok, layang kerudung putih, bajunya abu-abu kok nggak kelihatan. Pas bahas itu orangnya nggak ada, itu dikhawatirkannya nanti. Aku disut Sama yang baju apa kok nggak kelihatan? Lalu absen dulu sebentar. ya. Nyari duit dulu. Gitu loh Bu, terus ya kita gini nih, ayo terus kayak kereta. Makanya Sunan Kalijogo itu memberikan isyarat dengan mainan anak-anak. Pir kopar kapir, joyo nunggang kereta, monggo sami mampir, tak suguh pitik limo, lengo kileng-kileng, bojo songo, ngene di mana-mana nggak ada majelis taklim kayak begini ya. Itu artinya bagus. Pir kopar kapir, orang-orang yang masih senang kapir, joyo nunggang kereta. Kalau kamu hidupnya pengen jaya di dunia, jaya, sejahtera, bahagia sampai akhirat, nunggango kereta, naik kereta. Kenapa nggak naik kapal? Kenapa nggak naik Hilman? Naik Hilman kan enak. Pada hari Minggu ku turun, ayah ke kota. Naik Hilman istimewa, duduk di muka kan. Tokek tak duduk. Kalau kereta kan juku kan kereta gitu beda. Tapi ini yang dipilih kereta. Jadi yang tersirat apa? Kalau kereta itu suatu alat transportasi. Ya, itu maksud saya. Alat transportasi yang akan mencapai tujuan kemana yang kita tempuh dengan selamat. Kereta itu gandeng-gandengan apa sendirian? Gandeng-gandengan. Jadi kalau kita dari stasiun Senen mau ke Surabaya Pasar Turi naik kereta, jangan lihat bagusnya kereta. Wah Pak, keretanya bagus Pak, pakai AC sekarang, ada ininya tuh pas. Kalau ini wah ada restorasi, ada apa Pragawati apa yang tukang melayani di pesawat itu apa? Pramugari ya gitu maksudnya, cantik-cantik Pak. Wah kalau dulu kabeh, ya bagus. Jangan dilihat bagusnya, tapi lihat itu gerbong nyantol ke lokomotif apa tidak. Gerbongnya bagus pakai AC tapi nggak nyantol ke lokomotif, nyampe apa enggak? Nggak nyampe. Walaupun rapatnya bagus, nggak mewah gerbongnya, biasa-biasa aja. Bangunnya juga nggak semahal-mahal gerbongnya orang-orang mah gerbongnya bangunnya sampai 3 miliar, 5 miliar ya kan. Kubahnya tok 1 miliar, menoro aja sampai ratusan juta. Ya kan, tapi ini orang nyantol, orang lokomotif, orang melaku. Biar jelek begini kubahnya songo.
Walaupun jelek-jelek kecilku bae songo ning nyantol. Cantolane jelas. Asal ngaji disebut cantolannya ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina. Nyampe ke Nabi Muhammad. Engko nyampe bareng-bareng. Alhamdulillah. Makanya supaya sampai, ayo sama-sama kita menyampaikan. Walaupun cuma satu ayat. Sudah bisa dipraktekkan? Sudah. Bisa dipraktekkan? Insya Allah. Ayo yang nggak jawab nih, ayo tak praktek. Coba Mbet sini Mbet. Ayo, Bet, praktek, Bet. Oh cuma ngomong. Ayo Mbet, bis, mir, Woi masuk ora iso. Sama cucunya, sama anaknya. Mbet masa nggak bisa. Pas Andri mau mulai, jangan bis. Dengan lahan jadi nggak sempet bis. Podo dene samanya. Kan itu udah menyampaikan namanya. Oke ya, inilah yang tersirat untuk kita. Ini ayatnya kepada Rasul, tapi manfaatnya lumeber kepada kita sehingga Al-Quran nanti menjadi ini kena neng KMR ono pelajaran ini, pokoknya sesuk ora praktek tak kongkon push up ping 20. Udah dicontohin sampai kayak begini. Masih enggak juga. Mau alasan apa? Tambeng. Bon, mantap ya? Mantap lah. Jadi ngaji langsung bisa dipraktek. Saya udah mulai seneng, bahagia banget begitu. Sayyidina Muhammad kompak. Wah, udah praktek tenang. Tak kira lupa. Saya kira lupa, saya coba kalau lupa apa enggak? Enggak. Alhamdulillah. Itu yang menjadi wasilah nanti Rasulullah memberikan syafaat. Antaranya ini. Oke ya, sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan. Walaupun kadang didengarnya pahit, sehingga resikonya ketika orang mendengar tersinggung kita dibenci. Padahal kita ngajak kita ngajak jalan yang benar, ngajak ke jalan kebahagiaan. Enggak semua orang senang. Makanya di sini ayo sampaikan dari Allah itu walaupun satu ayat. Gitu. Terus diwanti-wanti. Ya. Kesimak nggak Bu? Kesimak ya. Wa ilam taf'al, dan jika engkau tidak melakukan, nggak mengamalkan, nggak mengerjakan, ailam tubalik jami'a ma unzila ilaika, engkau tidak menyampaikan apa yang telah disampaikan kepadamu semuanya engkau nggak sampaikan, fama balagta risalatahu, maka engkau termasuk orang yang tidak menyampaikan risalah Tuhan. Engkau termasuk orang yang tidak amanat kepada Rasul, tidak amanat kepada alias orang yang berkhianat. Nah, loh. Saya biasanya kalau ngomong ini di Qur'annya ada. Nanti kalau udah nyampe itu nanti yang disuruh orang beriman loh. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulu wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu, itu kamu dicari tadi surat apa ada. Hei orang-orang yang beriman, la takhunu, janganlah kalian mengkhianati Allah war rasulah dan rasulnya. Hei orang beriman, kalau kamu iman jangan berkhianat sama Allah dan rasulnya. Watahunu amanatikum, dan jangan kau berkhianat terhadap amanat yang telah dipercayakan kepada kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu sekarang sudah mengetahui. Gini betul. Cari di Qur'annya. Saya bilang kalau ngomong di Qur'an ada surat apa nanti? La takhunullaha wa rasulahu. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu.
Atau ketik kuncinya khianat kepada Allah dan Rasulnya, nanti keluar itu surat apa ayat berapa. Tadi kira Pak Warno bisa-bisa aja. Enggak ya, saya hanya ingin berbagi ya, saya bisanya hanya berbagi pengetahuan, apa yang saya tahu saya berbagi ya kan, ayo saya bagi-bagi tuh ya. Karena saya banyak pengetahuan, karena banyak mikir. Makanya Pak Warno itu banyak pikir. Karena saya banyak pikiran, saya juga kepengen berbagi kayak orang-orang. Kalau orang banyak uang, ya dia berbagi uang ya kepada yang tidak punya uang. Karena saya punyanya cuman yang banyak pikiran, saya hanya ingin berbagi pikiran kepada orang-orang yang tidak punya Loh, salah, ada yang salah. Lo kok diketawain? Ngetawain saya apa ngetawain siapa? Ngetawain yang nggak punya pikiran itu loh Pak. Kok nggak ngetawain diri sendiri gitu loh? Udah ya, paham ya? Udah, berarti kamu tidak menyampaikan risalah, berarti kamu tidak menyampaikan amanat gitu. Dan ingat, kalau kamu menyampaikan kebaikan itu amanah dari Tuhan, wallahu ya'simuka, dan Allah pasti menjaga kamu, Allah pasti memelihara kamu, ngurusin kamu, diramut, diopeni, dijogo, dicukupi dening Allah minat dunia ilal akhirah. Kita kalau berdoa begitu enggak? Iya. Jojo ndonga tok ya ikhtiar lah. Ini bener. Makanya kudu jadi hamilul ahlullah. Ahlu itu keluarga. Keluarga ini Gusti Allah sudah. Untuk wallahu ya'simuka. Allah akan menjaga kamu, melihara kamu minan nasi dari manusia. Ayakuluka, dari orang-orang yang membenci kamu. Allah menjaga kamu dari orang-orang yang benci sama kamu, yang tidak suka sama kamu. Selama kamu berpegang teguh kepada risalah dan kau sampaikan apa adanya. Alhamdulillah Ibu, sudah terbukti dengan syahidiyah kita berani menyampaikan apa adanya. Ingat syahidiyah nggak? Ingat nggak senam wahyu kalau sebo? Ingat. Itu dasarnya dari menyampaikan firman Allah saya. Kapan ngadakannya? Setelah kopet apa menjelang kopet? Menjelang kopet. Aman apa tidak? Aman. Dijaga oleh Allah apa tidak? Tidak. Di mana-mana tutup kita? Enggak. Halan terus, malah nanggap yang semalam tutup. Walaupun didatangi 4 pilar, tapi tetap sampai menjelang subuh. Terbukti betul. Malah sing rajin kopet-kopet tuh matinya dikopetin kabeh. Dengan benar? Nah, iya. Dijaga, sampaikan ada kebenaran itu. Yang dari Tuhanmu sampaikan, kita apa adanya. Walaupun orang membenci kamu, tapi Allah yang akan menjaga kamu. Itu wallahu ya'simuka minan nas. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk al-qaumal kafirin, kepada orang yang kafir, orang yang ingkar terhadap kebenaran yang datang dari Allah. Alhamdulillah. Kalau kita kok ada kejahatan, ada keburukan, nggak usah takut, ya kan? Nggak usah takut. Ada amalan untuk itu, gendengnya itu. Al-Kausar 17, Al-Ikhlasnya 5, Al-Falak 1, An-Nas 1. Kapan ngamalinya? Nanti Rebo Wekasan. Belum ya Pak? Belum. Oh, nggak tahu. Apa jangan-jangan malah udah kelewat? Saya ada ijazah itu nanti saya bagi kalau yang mau. Nah, nanti tak jelasin. Nah, ini waktunya nggak cukup buat saya jelasin sekarang. Oke. Ya mudah-mudahan ada waktu karena Inna wala yakil komal kafirin. Kita lanjutin ya. Singkat aja ya. Qul ya alal kitabi lastum ala sain kata tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra fala taksa alal qaumil kafirin. Ini lanjutannya. Ini hanya penjelasan. Kalau tadi ya Rasul, sekarang yang dipanggil lain lagi. Ya.
Yang dipanggil kul. Katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Katakan kepada ahli kitab, lastum ala syai'in. Ya, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Minat dini muqtadi bihi. Nah, yang diperhitungkan, nggak dihitung dalam beragama. Hatta sampai kamu tuqimu Taurata, menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Orang Yahudi tidak dianggap beragama kalau dia tidak melaksanakan ajaran Taurat. Wal Injil, orang Nasrani tidak dianggap orang yang beragama sehingga dia mau melaksanakan ajaran Injil. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian mir rabbikum dari Tuhan, termasuk Al-Qur'an. Kalau kita semua, kita bukan Quran toh. Kita ya Taurat, ya Zabur, ya Injil. Karena kita orang beriman. Orang beriman itu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min wa bil akhirati hum yu'minun. Kita orang yang beriman kepada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Kita beriman sama Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablika. Dan kita juga beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Taurat, Zabur, Injil. Ini juga orang Yahudi. Orang Nasrani. Tidak dipan beragama kalau tidak mengamalkan ajaran Taurat, ajaran Injil. Kita yang orang umat Nabi Muhammad tidak dianggap beragama kalau tidak menegakkan ajaran Al-Qur'an. Itu paham. Ngaji keren loh Bu, ini ngaji keren Bu. Keren apa enggak? Keren. Iya. Tuh dalam hatinya ayahnya siapa sih itu? Nggak mungkin bilang suaminya siapa sih, nggak mungkin. Paling ayahnya siapa? Kalau nggak gurunya siapa lagi? Ayo makmur kah? Gurunya makmur. Cuman pada akhirnya wala yazidanna katsiran minhum, dan sesungguhnya akan menambah kepada kebanyakan dari mereka ahli kitab itu, ya, akan menambah kebanyakan dari ahli kitab itu ma'unzila ilaika, apa yang diturunkan kepada kamu Muhammad mirobika dari Tuhannya, tughyanan wa kufra. Kebanyakan ahli kitab itu apa? Tughyanan, durhaka, bahkan mengkufuri di situ. Coba ikutan sama itu dikufurin. Fala taksa, maka janganlah kamu putus asa dalam menyampaikan Al-Qur'an ini. Jangan putus asa, jangan sedih hatimu alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang yang kafir itu. Cukup kamu seru ya, pir kopar kafir joyo nunggang kereta itu ada macam-macam, ya kan? Namanya ada kereta Jayabaya, ada kereta Argo Bromo, ada kereta Argo Monggo, ada kereta apa ya? Berangkatnya masing-masing kan gitu. Ikutin kereta itu, nanti sampai ke tujuan. Nah, terus nanti mampir. Kereta itu mampirnya jelas, mampirnya mesti di stasiun. Nggak mungkin kereta kok mampirnya di Geraha. Stasiunnya jelas kereta itu ya. Orang beragama mampirnya di majelis taklim, di masjid kan gitu. Oke. Innal ladina hadu wasobiun, innal ladina amanu waladina hadu wasobiun wa nasara man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Innal ladina amanu, sungguhnya orang beriman, waladina hadu, dan orang-orang Yahudi, ya, wasobiuna, orang sobiun itu Islam bukan, Yahudi bukan, Nasrani bukan, Hindu bukan, apa pokoknya sobiun itu rombongan, ya. Wanasoro, orang Nasrani. Jadi siapapun dia, asal dia man amana billah, dia benar-benar imannya kepada Allah. Yang orang Islam jadi iman kepada Allah, ya iman digunakan pakai Al-Qur'an sebagai firman Allah, risalah yang datang dari Allah. Yang Yahudi ya pakai tahu, yang Nasrani pakai Injil. Nah gitu. Pokoknya dia beriman kepada Allah. Ya.
wal yaumil akhir. Dia yakin setelah hidup di dunia ada kehidupan akhir, sehingga umurnya nggak cuma dihabiskan di dunia, tapi juga digunakan untuk urusan akhir. Urusan dunia akhirat ini bisa dideteksi. Kita termasuk orang yang bahagia di akhirat, tapi nanti direbu wekasan. Nanti kasih tahu ya Pak. Kapan? Ya itu bawa wekasannya. Hari apa? Ada ngomong sekarang wekasan Nah, dulu tak habisin dulu ayatnya kalau ada waktu baru. Ya. Nah, wa nasara. Ya. Kemudian diwujudkan. Dia iman pada Allah, iman dengan ada kehidupan hari akhirat, terus diwujudkan dengan wa amila sholihan, beramal soleh. Kalau itu yang dilakukan, fala khaufun alaihim, dalam hidupnya nggak ada rasa takut, nggak akan galau, nggak ada kekhawatiran, karena itu datang menjadi apa? Menjadi bencana buat kita. Khawatir itu enak nggak? Galau itu enak nggak? Itu nggak enak. Allah akan cabut semua itu, ya. Walahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih hati. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Nah, ya paham ya? Ya, cekap. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dari inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu